Baik, sambil kita menunggu pemirsa yang join di live streamingnya Bos Archery, kita langsung buka aja dan panggil para prosuter kita, Bos Archery. Siapa dia? Nanti kita akan perkenalkan dari masing-masingnya. Oke? Yuk, kita mulai dari Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat para pemirsa yang sudah menyaksikan Bos Archery live streaming. Pada kesempatan hari ini, malam ini ya, dimana teman-temannya lagi suntuk, nggak jalan-jalan atau standby di rumah, pegang handphonenya atau buka laptopnya, saksikan kita di Bos Archery live streaming bersama prosuter. Nah, apa itu prosuter? Nanti balik lagi kita akan perkenalkan. Oke, untuk mempersingkat waktu, kita nanti akan 1 jam ke depan untuk ngobrol bareng bersama prosuter Bos Archery untuk membahas pengalaman-pengalamannya dan banyak hal yang bisa nanti di-sharing oleh mereka, dan kita sebagai pemirsa atau sebagai praktisi panahan bisa mengambil ilmu dari keduanya. Nah, bagaimana cerita selanjutnya? Baik, kita langsung panggil aja ya untuk prosuter kita yang pertama ini. Ini dia prosuter dari Bos Archery, dari Recurve, nah, divisi Recurve. Kalau orang bilang recover. Nah, siapa itu? Yuk kita panggil aja langsung. Siapa ini gue manggilnya ya? Karena gue nggak ini banget ini akrab banget. Biasanya panggil dia A, tapi kali ini untuk biar lebih chemistry-nya dapat, gue panggil abang aja. Yuk kita sambut Bang Rian. Siap. Sip. Nah, ini dia. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah. Sehat Bang Rian. Alhamdulillah. Terserah antum mau. Nih. Ini dia. Tahu ya, kalau yang belum kenal orangnya, silakan follow Instagramnya. Apa Instagram itu? Dia Hidayat. Nah, itulah. Bukan. Apa tuh? Hidayat RYN. Hidayat RYN. Siap. Tuh. Jadi bagi kalian yang pengen kepo tentang prosuter, Gak usah dikepoin. Iya, harus lah. Oh, harus ya. Biar nampak siapa sih dia kok bisa jadi prosuter. Masya Allah. Itu dia. Kalau Nanti kita gali untuk Bang Rian ya. Oke, yang kedua ini dari divisi Bear Power. Nah, ini yang kalau teman-teman Kepri pasti udah tahu ya, nggak asing lagi untuk abang yang satu ini. Karena yang kita tahu para Bear Power udah mengenal banget lah sama abang ini ya. Nah, bagaimana cerita nanti dari abang Bear Power ini? Nah, kita gali bersama-sama. Mana tahu ada ilmu yang bisa kita ambil. Nah, sangat mantap. Oke, kita panggilin aja prosuter Bos Archery untuk Bear Power. Ini dia Bang Ibe atau Bang Ibrahim. Masya Allah. Bang, silakan Bang, duduk Bang. Masya Allah. Ajib banget ini. Sehat ya Bang? Alhamdulillah. Ini nih para prosuter Bos Archery yang sudah duduk di sini, kita ngobrol-ngobrol bareng sama beliau berdua, dan bagaimana pengalamannya akan di-share ke teman-teman semua. Jadi bagi teman-teman yang ingin kasih pertanyaan atau yang penasaran, Bang, bagaimana sih sedikit teknik atau apa gimana? Nah, itu boleh langsung klik di komen Bos Archery ya di live streaming. Nanti kalau pertanyaan yang terbaik nanti dikasih giveaway. Nah, dari Bos Archery. Mantap nggak tuh? Ya. Oke lah. Bang, nggak usah terlalu lama menunggu ya. Kita langsung aja ngobrol-ngobrol cuap-cuap bareng prosuternya Bos Archery. Yuk. Kita cantik kan itu, kita santai aja nih. Bang Ibe atau Bang Rian nih, Masya Allah. Sehat Bang Ibe? Alhamdulillah ya. Jadi luar biasa. Tadi nge-shoot nggak? Alhamdulillah tadi memang hanya inilah main-main aja 100 meter Asik. nyoba Main-main, main 100 100 meter Gitu. ambiar Ambiar.
kita belum tahu, belum Ambil, cek. ambil. Nanti mana tahu ada yang fotonya melihat 100 meter kita cek ya. Ini dari Bang Ibe, alhamdulillah ya kita tahu lah Bang Ibe kayak mana kalau udah main game Bogor. Kita lanjut ke yang satu ini nih, yang Bang ini yang jauh-jauh dari Pinang kita Bang. Bang Rian, Tanjung Pinang. Tanjung Pinang. Iya. Tuh. Pagi-pagi udah nongol, tapi cerita dia kebun dulu ya. Ngambil apa? Ngambil sayuran gitu. Ini Kebun orang. Bantu panen. Gimana Bang? Alhamdulillah sehat. Bang Aris gimana Bang Aris? Alhamdulillah. Makin muda ya kan? Iya pastinya. Masya Allah. Karena Panahan ya? Nggak muda itu ya nggak menjual ya. Asik. Oke, sip. Kita ngobrol langsung ya. Tapi biar nggak canggung. Ini biasanya ngopi nggak Bang? Boleh. Boleh ya? Yes. Boleh. Ya. Ngopi kan? Udah pasti. Oh, 100%. Wis. Wis. Gula. Wah, pakai gula? Oh, Nggak enggak. tahu, nanti aja. Pokoknya kita ngopi dulu nih. Ini kopi racikan dari Abang Revi ya. Abang Revi Barista. ada yang tahu? Nah, itulah. Nanti kita panggil. Bang. Aduh, kita boleh Bang, kopinya Bang. Aduh, biar enak nih ngobrolnya. Oke. Mantap. Oke, sambil menunggu kita langsung aja cuap-cuap untuk menggali apa aja yang sudah mereka dapatkan atau pengalaman-pengalaman apa aja yang akan di-share nanti. Nah, kita langsung dulu ke Bang Rian nih. Nah, Bang nanti dulu deh ke Bang Ibe dulu nih. Bang Ibe. Nih saya mau nanya nih kan Bang Ibe ini sudah panahan nih ya. Nah, saya mau tanya nih, apa sih awal yang ngebuat Bang Ibe itu lari ke panahan? Kenapa nggak lari kemana gitu? Ke olahraga yang lain gitu? Kenapa? Kok larinya ke panahan gitu? Awal mulanya tuh gimana sih? Iya, awal mulanya diajak teman lah. Diajak teman. Memang saya nggak ada hobi olahraga apapun juga nggak cocok mungkin sama saya. Cuman diajak teman baru setahun yang lebih, setahun yang lalu. Mereka main horseboat terus kayaknya senang gitu, kayaknya menarik gitu. Saya coba ya kecantol lah. Kecantol. Iya. Senang. Jatuh cinta. Oh, Iya. jadi jatuh cinta. tapi horseboat ya? Dari Awalnya. Oh, berarti Bang Ibe ini awalnya dulu horseboat. Nah, awal ketemunya ya. Awal kenal panahan. Pengenal panahan itu horseboat, terus itu Mangi Cinta. Nah, kalau untuk kenapa dia jadi bareboat nanti kita cerita. Nah, Yes. kalau Bang Rian gimana? Ini apa yang sampai kecantol gitu? Tapi kan saya follow juga nih dulu main skateboard kan, kenapa bisa jungkir balik ke panahan? Ini nggak Masya masuk Allah. akal. Ya. Ya kan Rek? Ya. Masa main skateboard ke panahan gitu loh. Nah ini kalau kita kepoin tuh Instagramnya banyak cerita ke belakang tuh Udah dihapus. udah Udah dihapus. Udah gondrong. pakai gondrong gua pernah lihat sekali tuh. Ini hujan ya main skateboard dia. Iya. Kita pengen tahu kenapa jadi ke panahan. Siapa ini? Masya Allah. Apa nih Bang? Kopi. Tadi pesanannya kopi. Mantap banget. Ini kalau teman-teman pengen tahu siapa ini, ini Coach Revi, coach kesayangan anak-anak Bos Archery School. Nah, itu dia. IG-nya Nah, apa? IG-nya apa? Revi Squad. Iya. Revi Squad, tapi Instagramnya di blog terus ya. Silakan dinikmati. Nih, Masya dadah Allah. dulu lah. Asik. Makasih ya Bang. Sama. Nih, bagi teman-teman yang belum punya mimpi untuk berumah tangga masa depan, silakan Bang Revi itu masih jomblo ya. Tinggal kontak Bos Archery atau kontak saya atau pokoknya kasihan lah ngenes lah. Bang, minum dulu sambil ngopi, Masya Allah. sambil kita kan ngobrol santai nih. Iya, Nih, siap. pakai gula, yang enggak kalau saya mah enggak sih. Nah. Wih, mantap Ajib. nih. Ajib banget. Ini Terbaik. kopi buatan siapa ini, Ren?
Buatan Repi apa? Oh, buat istri. Oke, lanjut ya. Tadi sampai di mana tadi? Oh ya, tadi sampai ke Bang Rian. Kenapa dia sampai nyemplung ke Panahan? Nah, apa tuh? Oke, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, perjalanan demi perjalanan hidup ya luar biasa, pengalamannya juga banyak kan di olahraga. Basicnya emang di olahraga, Bang Haris. Jadi awal mula memang di sekolah dari 2007-2008 itu memang atlet skateboard. Oh. Jadi atlet skateboard, makin kemari tetap itu main di Depok, main di Pekanbaru juga. Jadi ya tamat sekolah kemarin kan sempat pindah-pindah gitu kan. Gitu. Jadi makin kemari kayaknya itu kurang pas gitu. Jadi makin udah bertambah umur kayaknya posisi tulang belakang kan namanya accident. Kalau di accident di skateboard kan nggak biasa ya, maksudnya kalau kita salah trik di besi aja efeknya banyak banget kan gitu. Ada yang nyangkut di kaki, ada yang pinggangnya kena gitu. Jadi efeknya tuh nggak ada sama sekali, yang nggak bagus lah buat kesehatan kan gitu. Jadi berpindah lagi gitu Bang. Jadi berpindah lagi. Jadi nggak cuma skateboard langsung ke Panahan Bang, enggak. Jadi dari skateboard itu ada lagi stop kan di situ. Jadi alhamdulillahnya sambil kerja juga, karena emang cita-cita pengen punya motor trail. Jadi itu pula yang kamu nggak tahu. itu private itu. Karena udah di blog kan. Iya. Jadi dari skateboard pindah ke trail, ikut main trabas, main motocross juga, tanding juga. Makin kemari juga ya, tapi itu tadi Allah memudahkan semuanya dan ngasih petunjuk sih buat saya gitu kan. Ini kayaknya lu nggak bagus nih di motocross, karena apa? Lu nggak ada duit ya di situ. Karena motocross nih kan ya, maksudnya banting-banting jatuhin badan. Iya, alhamdulillah sih jarang jatuh gitu. Cuman yang lebih ribetnya lagi emang keluar uang banyak untuk servis. Iya. Apalagi kalau udah habis main di tanah itu kan busingnya segala macem kan kayak gitu tuh. Benar-benar. Makin kemarin tuh kayaknya nggak pas di kantong nih. Iya, gitu kan. Akhirnya ke Panahan. Tidak, belum lagi. Belum. Oke deh. Tapi kayaknya lebih singkat Bang itu ya kayaknya. Jadi pada saat itu berhenti di situ, pindah di hobi di, pokoknya nih alhamdulillahnya selama ikut olahraga itu olahraga ekstrim rata-rata. Pindah ke panjat tebing. Panjat tebing. Jadi emang alhamdulillahnya itu latihan fisik terus gitu kan, dari mulai kalau motor trail kan bahu kan mainnya gini kan. Nah, kalau di panjat tebing juga kekuatan tangan gitu kan, teknik segala macam gitu kan. Kalau skateboard kan di kaki gitu. Nah, makin kemari ya alhamdulillah 2015 Ane nikah nih Bang. Ane nikah terus ya memang kondisinya Gak apa-apa, besarin aja biar dia kalau di ini di beep gitu. Ya nanti disensor lah. Biar gak minus gitu sih. Jadi udah kayak gitu kan. Nikah lalu Ane jual motor trail buat modal nikah Bang. Kayak gitu. Jadi dan pada akhirnya berhenti lagi di panjat tebing karena faktor itu tadi. Kalau panjat tebing Ane kan di bagian boulder, jadi dia kan ada speed, boulder sama banyak lah, ada macam-macam ya kan gitu kan divisinya gitu. Jadi Ane di boulder, jadi yang nggak butuh tebing tinggi tapi punya poin-poin yang susah kita lewatin, ada jalurnya gitu. Itu ngerasa balik lagi ke sini kenanya, jadi ngelipet kan. Jadi Ane putusin udah nggak lanjut lagi. Terus dari segi sepatu ya namanya olahraga kita udah tahu lah, nggak ada yang murah kan gitu. Dari segi peralatannya gitu kan, apalagi kalau udah hobi ya bodo amat kan gitu, pasti kita keluarin. Setelah dari situ Ane pindah lagi Panahan. bukan. Aduh, catur kayaknya. Cuma di sini ada kayak. Oh enggak. jadi udah kayak gitu. Setelah dari panjat tebing selesai, Ane coba kekuatan kaki lagi olahraga. Takraw. Oh, takraw. Gitu. Takraw atlet apa enggak? Hampir. Tapi udah pernah. Gambarannya, jawabannya udah terakhir, udah tahu kalau nggak jadi atlet
ya udah pasti mikir cari olahraga yang lain gitu kan. Ya udah, jadi pas di takraw posisinya juga posisi yang jantungnya pemain ini di posisi 3 ini cuma pemain striker nih, tukang killer nih. Nah kayak gitu, yang gulung, yang salto gitu. Dan itu nggak makan waktu lama, dan pada akhirnya itu tadi Allah juga nyentil lagi gitu kan. Lu nggak bisa bor gitu, nggak bisa kayak gitu, pinggang lu sakit gitu. Kayak orang tua. Ya udah ya, karena lipat-lipat gitu kan, karena awal mula latihannya juga kan kita harus digantung bola, terus posisinya, terus pelatih bilang lu miring nih gini gitu, harus lurus banget kan. Akhirnya kena di tulang belakang lagi gitu. Itulah pada akhirnya kan. Udah tahu nih jawabannya. Tuh udah poinnya. Ya udah, habis itu udah selesai, nah istirahat lah lama. Gak main panahan. Iya juga. Apa gitu loh. Itu kan dari 2015 tuh perjalanannya. Alhamdulillah di 2018 Allah nunjukin. Pas ngumpul, pas aneh mulai hijrah juga, terus aneh ketemu sama temen juga, Iwan, kita satu kajian. Dia juga punya alat-alat panahan gitu, dia kenalin di situ. Dan itu awal mula aneh coba-coba ikut dia terus tiap minggu, gitu. Tiap ahad kan ikut. Habis itu ya udah, aneh ketemu sama temen yang satu lagi yang mungkin dia mau pinjemin tapi masih busur pipa gitu, PVC ya. Sip. Ya dengan aero gaban. PVC dan aero bambu yang gede. Jadi, banget ya enggak. 2000 berapa tuh? 2000 awal mula 2018 masuk di panahan, alhamdulillah. 2018 sampai sekarang alhamdulillah. Oke. 2015 langsung serius di panahan. Di panahan. Di luar berarti. Pertanyaannya, kenapa ujung-ujungnya pilih panahan? Kenapa nggak cabur lain gitu? Tapi semua udah dilakoni. Iya. Tapi ini kan udah stuck ya, maksudnya sampai sekarang kan panahan. Nah, nggak ada mau yang ke lain gitu? Alhamdulillahnya bang gitu. Jadi kalau misalnya, ya itu tadi Allah nunjukin lu hijrah nih di tahun ini sama istri lu gitu kan. Ternyata Allah nunjukin tuh, sama ketemu sama temen yang juga satu kajian, terus dia ngenalin olahraga, terus dia ceritain tentang hadis-hadis tentang sunnah, apalagi olahraga itu termasuk olahraga yang sunnah dan banyak sekali hadis-hadis yang menguatkan itu dan soi-soi gitu kan. Jadi aneh terketuk hati gitu kan, cobalah gitu kan. Mulai awal mula itu coba di Berbo gitu kan, ngetes gitu dengan posisi engkor di sini. Udah nggak tahu lah pokoknya kayak gitu. Tapi dulu dia main Berbo, saya waktu kenal dulu dia awal mula main Berbo. Pas menang dia sujud syukur gitu. Masya Allah. Keren. Aku bilang ini menang berapa, jualan berapa ini gitu, nggak tahu gitu. Berarti itu ya? Ya, jadi itu yang menggerakkan itu hati, terus itu berawal dari hikmah dari perjalanan lah. Iya kan? Hijrah pada akhirnya ya udah ini cocok untuk menjaga ini istiqomahan kita dalam berubah, ya udah main panah gitu kan. Kalau Bang Ibe itu kenapa tuh? Kenapa pilih ujungnya nih panahan, serius di panahan sampai tuning belajarnya, Masya Allah nih Bang Ibe. Saya belajar juga sama beliau kemarin tuh ada sharing session sama Bang Ibe, nge-share begitu detail tentang teknik sama tuning Berbo lah tuh. Nah, kita pengen tahu nih apa yang membuat Bang Ibe itu memilih cabur panahan gitu. Kenapa? Apakah ada udahlah gue main sebentar doang deh, besok serius kesini deh gitu. Kenapa tuh Bang? Saya tuh awalnya itu kan pengen coba-coba lah panah gitu ya. Awal-awal kan pinjam kan, terus saya beli panahan apa lah ya, entah yang pokoknya yang udah modern rasanya ya, tapi bukan ILF, bukan. Jadi pas nyoba main itu ini sampai biru pertama kali, biru kena. Abis itu lama 1 minggu saya nggak megang lagi. Terus saya pikir-pikir ini kenapa ini ya, apa ya seperti itu. Terus ada yang ngasih saran itu beli apa panahan ILF gitu kan, bagusnya ILF gitu. Nah, saya sering juga lihat YouTube itu.
Akhirnya waktu awal-awal COVID ya waktu itu ya 2019 Ya. Alhamdulillah ada bantuan juga dari pemerintah kan. Di situ saya awal pertama beli busur ILF ginseng gitu. Busur Iya, ILF ginsengnya itulah yang saya coba-coba belajar, banyak bertanya juga sama teman-teman Berbo kan. Terutama ya pertama saya kenal itulah Pak Sugeng ya. Pak Sugeng masuk dari klub Insan Kanan Kepri, Berbo Kepri masuk juga gitu kan. Ya belajar ya itu awal ininya. Yang spesial apa sih Bang? Dari panangan? Saya nggak tahu itu ya. Apa yang membuat gue stuck udah cinta banget sama panangan udah gitu. Apa yang membuat dia lebih istimewa gitu? Saya terkesan awal kali pertama ya. Pertama saya turun di event Berbo. Saya turun itu awal beli panahan itu di Oktober 2019. Novembernya itu event pertama indoor tapi main di outdoor ya. Itu Iluni ya. Iluni. Nah, itu Iluni pertama. Saya sebulan megang busur. Tapi saat itu betul-betul jadi kesan yang apa gitu ya. Ya ibaratnya saya orang baru gitu kan. Orang baru jumpa teman-teman ini udah pada senior gitu ya. Tapi alhamdulillah itu bisa podium gitu. Dimudahkan sama Iya, alhamdulillah bisa podium. Itu waktu itu masih gimana ya, nggak pede, gemetar, salah-salah juga itu berdirinya pun ada cancuran lah gitu ya. Tapi alhamdulillah gitu. Bisa 18 meter bisa podium gitu. Saya Podium udah satu ya? Iya, peringkat 1 gitu. Masya Allah. Nah, itu aja. Paling Nanya nih dari pemirsa. Iya. Ada yang Bang Ibrahim. Wis. apa Tanya tuh? sama Master Berbo nih, gimana cara tangan kiri supaya tenang, supaya saat rilis anteng? Bang Edi Bajul. Assalamualaikum Bang Edi Bajul. Masya Allah. Salam dari Binjai. Salam dari Kepri. Oh, Kepri. Ini masternya tuh. ini pemirsa nih ada Bang Edi Bajul yang sudah menyaksikan kita nih, Masya Allah. Tuh nanya tuh sama Bang Ibe, Bang Edi Bajul. Apa tuh tadi? Apa tuh di pertanyaan? Tangan kiri. Tangan kiri. Biar kuat. Biar anteng. Tuh. Siap. Langsung jawab. Hati-hati jangan sampai jawab nih. Jebakan Batman ini. Kenapa tuh? Tapi menurut Bang Ibe ya. Iya, Bang Ibe kayak versinya. Iya. Itu kenapa tuh? Kalau untuk LBS tinggi ya seperti saya pakai ini 46 LBS ya. Memang ini sangat berpengaruh ya, apalagi di kita 3 under ya. Untuk Berbo ini. Memang posisi postur badan terutama itu latihan ya. Mungkin latihan posisi yang pas, dari berdiri yang pas, yang nyaman ya kan. Ya itu konsistennya. Terus untuk tangan kiri ini ya memang perlu latihan, karena saya melihat Berbo ini memang dua sisi ya, kita dari tripinger sama dengan grip ya, masalah tekanan. Jadi antara tangan kanan dan tangan kiri ini harus Sirama harus dilatih. Harus dilatih. Jadi bukan di samping settingan, tapi ini dua ini harus dilatih ya, posisi sampai menemukan posisi yang nyaman. Ini prosesnya mungkin panjang gitu ya. Saya baru bisa bilang begini mungkin karena udah melewati masa setahun ya, atau mungkin kalau kayak Master Edi Troco ini ya luar biasa. Saya ampun lah gitu ya. Kita udah jumpa, kan nggak digebukin. Kita udah jumpa di Piala Gubernur kemarin ya kan, untuk Kepri ya luar biasa. Saya ampun lah. Ke podium kalau udah buaya naik turun itu udah bisa semua tuh. Ya. Buaya naik turun. Buaya turun mana itu udah rata semua itu udah. Waduh. Jadi, ya itulah tadi. Tadi sharingnya yang perlu banyak latihan ya, gitu ya, dari katanya versi Bang Ibe itu. Begitu Bang Edi Bajul. Jadi latihannya ya begitu ekstrim lah katanya gitu ya. Nah itu bagian sedikit. Jadi buat teman-teman yang ingin mengajukan pertanyaan boleh ya. Tuh Bang Edi Bajul udah nanya tuh. Master Berbo nanya ke Berbower Kepri yang
top juga gitu kan. Ini luar biasa. Ini kita ketahui bahwasanya Beerbower Indonesia tuh solidaritasnya kuat gitu. Pokoknya sharing banget pertanyaannya. Ada lagi nih pertanyaan. Ada lagi tuh. Apa tuh? Dari Judge Nasional, Judge Rizal. Judge Nasional. Bang Ibe lagi. Kenapa suka Beerbo, bukan divisi lain? Kenapa suka Beerbo, kenapa nggak suka divisi lain? Divisi yang lain, divisi apa kayak gitu kan? Kenapa tuh Bang? Sebenarnya menantang ya. Saya juga di samping awalnya kenal Beerbo, juga main di Horsebow, juga main juga di Rekup ya. Rekup mungkin baru-baru ini aja coba pertama kali kemarin itu. Ya, memang Beerbo ini luar biasa. Tantangannya apalagi field archery. Field archery itu luar biasa ya. Jadi di samping kita pakai busur polos, kita bisa main di mana aja. Mungkin kalau Rekup kita bawa ke hutan itu kayaknya ribet gitu ya. Tapi kalau Beerbo kita bisa main di hutan, bisa ya seperti kita juga bisa lihat YouTube banyak pemain luar yang 3D juga seperti itu ya kan. Jadi ya banyak yang bisa dibuat lah gitu. Ya, jadi tertarik gitu. Jadi lebih simpel kalau menurut jatuh cintanya di Beerbo. Jatuh cintanya dia bisa masuk ke apapun ya, dari pertanian hutan, field archery ataupun yang menantang itu Beerbo tuh bisa masuk kemanapun gitu ya. Itu dia Pak Rizal. Nah kalau kita udah ngomongin tadi kecintaannya, saya mau nanya nih ke Bang Rian, prestasi apa aja yang udah didapat nih? Kalau kan recap nih ya, kita balik lagi ke recap, kita pengen tahu prestasi apa sih yang sudah didapat gitu, hal yang paling tinggi apakah World Archery, kita pengen tahu kan gitu, pengen tahu apa sih? Gitu. Nggak banyak sih Bang, saya bukan apa-apa Bang. Izin Bang. Kalau bukan apa-apa tapi selalu Podium ya. Masya Allah. Tapi kalau untuk panahan ya, udah pokoknya yang lain udah aneh tinggalin Bang. Ya, yang tertinggi deh, yang apa? Apa nih? Prestasi. Prestasi di Kepri ya. Apa tuh? Banyak sih Bang aneh. Aneh nggak apa loh. Saking banyaknya bisa dicatat loh sampai penuh. Kalau bisa sampai belang layar handphone. Luar biasa nggak itu? Sampai bingung sendiri nak jawabnya. Nggak ada Bang catatannya. Ya udah deh. Enggak sih, dikit Bang. Ya tapi alhamdulillah luar biasa, Allah tuh mudahkan untuk naik podium, dan Allah mudahkan setiap kali event tuh pasti aneh hadir gitu. Kalau di prestasi alhamdulillah sih, karena di 2018 di awal mula panahan tentu aneh juga banyak berlatih itu kan, maksudnya 2018 2019 mulainya itu di 2020 gitu. Di 2000 ya, jadi jenjangnya itu emang pontang-panting untuk nyari pelatih itu di mana, di Pinang tuh siapa gitu. Jadi akhirnya sampai nggak dapet juga kan. Jadi ngelatih sendiri, lihat YouTube juga gitu. Cuman nggak banyak karena masih di Beerbo waktu itu. Jadi feel-nya tuh feel sendiri gitu. Yang taunya kan string walking, face walking, string walking kan kayak gitu aja kan. Tapi alhamdulillah waktu awal mula itu di Liga Panahan Tanjung Pinang yang dibuat oleh Perpani Tanjung Pinang. Perpani Tanjung Pinang, ya, Pengcap ya. Pengcap, ketuanya ada Pak Ade Angga. Itu alhamdulillah di standar Bo juara 2 dan di standar Bregunya juara 1. Wow. Dan untuk lanjutan lagi di KACC kalau nggak salah kemarin. KACC itu Kepri Archery Club Championship. Nah, ya, gitu ya. Dan di situ alhamdulillah posisinya posisi berapa tuh? Ngasek dulu. Kalau nggak salah posisi 2 kalau nggak salah itu. Iya, posisi 2 dan itu Beerbo Bang. Gua tahu kenapa, karena gue yang wasitnya. Kagak main gua. Gua mau main. Ya alhamdulillah di posisi 2 dan Bang Ip, afwan ya, posisi 3. Pak Tamin juara 1 kemarin waktu itu. Ya, dan itu alhamdulillahnya itu karir di Beerbo terakhir tuh kemarin di 2020. Jadi 2021 alhamdulillah
Allah mudahkan lagi untuk ternyata Pak Ilham sebagai direktur Bos Archery mensupport saya sampai saat ini, barakallahu fiik. Mensupport pindah di Recurve gitu. Oh, okay. Tapi sebelum dapat itu bantuan sponsor itu luar biasanya hal yang paling terkesan adalah pada saat main standar bow di 70 meter. 70 Iya. Pakai kayu. Pakai kayu. Oke. Dan hasilnya itu wake-nya juga bukan stabilizer tapi wake barebow. Terus side-nya itu kalau nggak salah side anak-anak makanya. Jadi aneh semangat banget kan lihat 70 tuh jauh, terus aneh bisa nyampe gitu kan, seneng gitu kan. Jadi ada tantangan baru. Pokoknya kalau di panahan setiap kali ada tantangan baru itu aneh gas terus gitu. Siap. Jadi alhamdulillah prestasinya cukup banyak dalam jenjang 2019 baru mulai 2020 dikejar habis ya, apa 2020 pokoknya dan 2000 dan semua kalau misalkan teman-teman pengen tahu Bang Rian kalau udah main di 2020 kemarin udah hajar semua habis gak dikasihnya kita cang lah pokoknya. Nah itu dari Bang Rian. Tapi ini yang paling berkesan kan tadi. Iya. Yang paling berkesan itu di KACC 2021 kemarin. 2021. Itu luar biasa, itu Allah mudahkan untuk bawa anak istri perdana. Jadi dari Tanjung Pinang aneh riding ke Tanjung Uban itu jarak tempuhnya 1 jam perjalanan naik Roro, terus baru sampai ke Batam. Apalagi KACC kemarin kan diadainnya di Innovasa di Nongsa kan, di ujung lagi gitu kan. Ya udah kita gas aja gitu, happy lah pokoknya. Tapi itu yang paling berkesan dan alhamdulillah Allah mudahkan di Recurve 70 meter itu medali perak 2 kualifikasi dan eliminasi alhamdulillah. Masya Allah, luar biasa ya. Tapi dari Pinang ke sini masih ini enggak? Masih vaksin apa gimana kan? Hah? Kalau enggak, kita pengen ke sana gitu loh. Kita ada planning ke sana. Santai sih Bang, santai aja lewat gitu Bang. Santai, enggak ada vaksinnya, enggak ada cek. Ada vaksin ada, tapi lewat aja lah udah. Ya jadi kita berharap kalau misalkan nggak ada, kita ya berharap orang Tanjung Pinang kan yang bikin event, jadi orang Batam perusahaan bisa Bang. Kan, gitu. Lewat Roro aja Bang. Lewat Roro. Oke, jadi dari Bang Rian kita tanya langsung ke Bang Ibe, prestasi apa yang sudah didapat? Gimana tuh? Apa yang paling berkesan? Apa yang paling berkesan medali-medalinya atau event-eventnya gitu? Udah berapa banyak Bang? Wah, kalau banyak ya medal semua kayaknya. Banyak ya. Kalau banyaknya ngerendah tapi nusuk gitu loh. Ngerendah. Ya, dari seluruh event-event selama setahun, saya mulai dari November 2019 sampai 2000 ini terakhir ya, 2000 akhir 2021 ya. Sampai itu semua event insya Allah saya hadir semua. Cuman satu kali yang nggak podium ya, cuman satu kali itu di biasa indoor ya, biasa indoor itu Andalusia masih eventnya Bos Archery juga ya. Series di sana itu saya rasa itu yang jadi berkesan bagi saya. Oh, di situ ya. Kegagalan itu yang jadi berkesan. Jadi di sana tahu masalahnya apa gitu. Di saat kita ya itu jadi kualitas saya waktu itu kualitas peralatan itu sangat menunjang ini hasil juga. Jadi kita bagus kalau misal plunger, saya memang awal itu plunger yang biasa-biasa lah. Plunger biasa-biasa nggak usah sebut ya. Tapi yang harga 150-an gitu. Tapi itu sangat karena seret itu hancur-hancuran ya. Waktu itu saya sampai malu saya. Ada Om Sindu di sana ya kan. Waduh. Nonton nggak Om Sindu? Aduh itu bertepatan dengan scoring sah 4 apa nggak salah? Sah 3 kan? Sah 4. Sah 4 ya. Sah 4. Jadi waduh hancur lah saya. Tapi di situ belajar alhamdulillah support juga dengan teman-teman ada banyak saya dibantu juga, planjernya juga diganti alhamdulillah. Itu yang paling berkesan buat Bang Ibe karena kegagalan di satu turnamen
Ya itu yang membuat Bang Ibe termotivasi lagi untuk maju ke kejuaraan-kejuaraan selanjutnya. Tapi kalau boleh tahu, tapi kalau misalkan pemirsa mau tahu, ada sedikit atau yang di event Capri Indoor Archery waktu live waktu alternate shoot Bang Ibe masuk perebutan juara 1 sama Om Sindu. Itu kalau mau lihat berkesan banget. Itu kalau saya bilang itu yang paling berkesan. Tapi Bang Ibe nggak mau tunjukin karena apa? Mungkin malu atau tidak. Apa di pur? Di pur tapi luar biasa. Kalau udah jiwa juara tuh udah keren banget loh. Mantap, luar biasa ya. Yuk, ada yang tanya nggak? Ada. Dari siapa? Jas Rizal lagi nanya lagi. Jas Rizal lagi, Masya Allah. Buat dua-duanya nih. Nah, kira-kira ngaruh nggak nanti perubahan waktu tembak dari 40 ke 30 detik per arrow? Kira-kira masing-masing waktu yang dibutuhkan berapa nih selama nih untuk shot satu arrow? Nah, kalau pemirsa atau teman-teman yang pengen tahu, ada rule terbaru untuk kompetisi ya. Jadi menitnya itu berubah kan? Berubah dari tadi 4 menit menjadi 3 menit. 40 detik. 40 detik menjadi 30 detik. Nah, kita pengen tahu apa pengaruhnya dari beliau-beliau ini. Coba dari Bang Rian tuh, gimana Bang? Ada nggak sih nanti pengaruh apa ada komen untuk Pak Rizal terkait timing ini? Masalah timing sih nggak jadi masalah besar sih sebetulnya. Karena di recurve sendiri punya ritme-ritme yang udah maksudnya udah dijalani gitu. Jadi tinggal disesuaikan saja. Pada saat sekarang kalau dilihat dari pemain Olimpik zaman dulu ya, dengan sekarang kan perubahan dari mulai ritme rilis untuk satu arrow itu kan makin mengecil ya sekarang. Maksudnya kalau bisa jangan lebih dari 6 detik, 4 detik kan gitu. Nah gitu. Jadi maksudnya itu bisa kita minimalisir dengan keadaan yang perubahan drastis sekarang gitu. Jadi kalau sih nggak begitu kaget, cuman ya itu tadi kalau misalnya yang kaget ya orang baru kan mengenal panahan kayak gitu. Jadi nggak tahu, kok cepet gini gitu. Berarti kalau sudah latihan rutin dengan intensif tuh timingnya sudah terjaga ya Bang Ren ya. Iya, karena memori muscle kan. Iya. Kalau Bang Ibe gimana? Ada pengaruh nggak dengan perubahan? Saya Kayaknya tuh panjang kayaknya nih. Boleh panjang ya? Boleh lah. Kita kasih waktu 2 menit, 3 menit lah. Seruput dulu kamunya, seruput dulu. Seruputnya biar enggak ini nanti. Atau lihat di Kia aja dulu sebelum komen. Lihat di Kia nih. Waktunya 40 detik ya. Oke. 40 detik itu saya kemarin mungkin ada di indoor kemarin di Capri Indoor. KIAC ya. KIAC. Itu baru pertama kali masuk TV grogi juga ya kan. Itu jadi pengalaman 40 detik untuk barebow. Yang teknik yang saya pakai itu kayaknya banyak makan waktu. Ya. Alternate 20 detik. Karena kalau untuk barebow itu kan visirnya itu di tangan ya kan. Visirnya itu di tangan. Mungkin kita mempertahankan posisi anchornya ya. Posisi anchornya itu kalau saya kan di sudut bibir kan. Saya posisinya di situ. Tapi yang paling bermasalah ya, rata-rata bermasalah di archer barebow. Ini masalah dari finger tap, posisi meletakkan jarinya ini. Nah, di sini ini banyak kali masalah. Yang melihat, mata yang melihat tapi posisinya melihat ini nggak sama. Mungkin dia mulai dari risernya begini atau risernya begini atau dia meletakkan riser itu tidak di posisi yang sama. Jadi pertemuan antara ujung kuku jempol ini ataupun jempol bertemu dengan finger tap atau jempol, saya pakai jempol bertemu dengan sudut jari ya. Sudut jari. Ya, jadi karena kita pakai yang menarik itu atau visirnya itu adalah finger tap ya, finger tap di jari. Jadi yang menariknya itu pun juga jarinya. Maksudnya kembali tambahan sedikit. Jadi kalau finger tap, saya bagi pribadi finger tap itu adalah hanya alat ukur.
alat ukur dan alas jari. Itu untuk pribadi saya. Jadi untuk yang menarik itu jari. Jadi nggak jadikan fingertip itu sebagai landasan ya. Jadi fingertip nanti misalnya fingertip jumpanya di pinggir misalnya. Karena saya coba di awal-awal itu seperti itu. Saya taruh fingertipnya di pinggir bibir, tapi jari saya ini nggak liar, jarinya liar. Yang narik string kan jari ya, jarinya turun ke bawah sedikit, geser 1 mili 2 mili itu pengaruhnya besar di groupingnya. Jadi ujung kuku jumpa dengan pinggiran. Jadi tadi apa tadi? Kita soal apa? Masalah apa? Waktu. Oke. Yang berubah. Oke. Ya. Apa itu? Jadi tambahan masalah waktu. Untuk meminimalisasi ya. Jadi untuk meminimalisir ngopi bang. Gua aja susah meminimalisir meminimalisir. Seruput dulu kopi Bang. Antum kayak kurang gula bang. Nih. Iya, saya biasa pakai gula ini kok. Nah, ini tahu bang. Ya, ini tahu bang. Tadi tawar itu abang manis kan, kayak kurang nih aduannya. Oke, pada intinya jadi kalau misalkan sambung ya. Jadi kita butuh waktu untuk ada trik untuk mempertemukan ujung kuku jempol ini dengan pinggiran ini. Ibaratnya saya kan narik pakai jari. Saya hampir 90% pakai jari satu jari. Hampir 90% untuk narik string ya. Jadi kalau kapalan satu jari. Ya, sini nampaknya rasa. Jadi kenapa? Nggak usah lah, saya sebut nanti panjang ya. Iya, Bang. Tapi untuk membentuk sudut yang lebih lancip ya. Sudut string itu kalau ditarik lebih lancip itu kayaknya lebih konsisten ya. Kalau 3 jari, ini 3 jari ini bisa berubah. Tadinya mungkin dia begini, tapi lama-lama tuh jari tengah yang narik. Ada tekanan-tekanan di sini kan? Iya, itu nanti bisa pelatihnya lah. Itu kembali ke fisik, latihan fisik, plank dan segala macamnya itu mempengaruhi. Maksudnya posisi dari bentuk jarinya. Oke, tambahan kembali waktu ya. Jadi ada waktu untuk bagaimana untuk konsisten melihat ujung kuku dan pinggiran jari. Saya melihat knob luruskan dengan ujung poin. Maksudnya arrow-nya kita saat di sini kita melihat posisinya. Saya luruskan, mata saya sudah ini kepala udah nggak gerak lagi, baru jumpakan, baru kita ngelihatkan kuku ini juga. Nah itu butuh waktu. Itu butuh waktu. Jadi kejadian kayak Kiace kemarin, saya melihat itu tuh waktunya udah habis ya. Bukan, maksudnya cukup untuk 40 detik. Untuk itu aja tuh. Bukan, sampai kita rilis ya. Rilis. Sampai rilis masih sisa berapa 6-7 ya. Tapi kalau sempat masalah hero-nya bisa jatuh atau ya kan? Hero bisa jatuh, nanti kita kita mau lagi itu waktunya udah ini. Tapi ya siap. Dari situ kita belajar. Saya dari situ lihat ini harus ada pembaruan. Ya. Jadi saya ambil keputusan, saya lihat juga berbau lain. Saya harus memposisikan, maksudnya saya nggak ngelihat arrow lagi untuk meluruskan mata saya, nggak melihatkan knock sama point ini nggak pakai lagi. Jadi ada berbau yang masuk ini di bawah selangkangannya. Ya, tapi itu juga menurut saya itu berpeluang juga bergeser. Iya, betul. Bergeser. Mungkin ada yang dijual itu ya, yang bos mungkin jual ya, bos aja ya, yang ditaruh itu yang sekarang pocket limb. Apa namanya? Limb pocket ya. Ditaruh di samping sini ya. Ada tuh bos. Tapi saya coba itu riser itu kalau ditaruh ujungnya di pinggiran sini. Jadi kalau ditaruh di sini, kita naruh sini udah. Kalau udah pas, itu kan posisi kan sama. Hero pertama sampai 6 itu kan sama. Jadi ya posisi tetap di sini. Udah ditaruh begini ya udah. Ini kita nggak ngelihat apa-apa lagi, udah tinggal
main ininya aja udah sama. Asal kepalanya jangan goyang-goyang ya. Paling kepalanya dilurus kalau udah posisinya sama insya Allah siap. Itu mempercepat. Saya nyoba cepet gitu. Cepet ya. Cepet. Berarti dengan waktu yang Pak Rizal bilang tadi, iya 30 detik itu udah cukup. Sudah cukup sekarang. Oke, berarti kemarin itu masih perlu sinkronisasikan untuk teknik yang dapatnya, berarti itu masih memakan waktu. Tapi setelah jumpa analisa yang terbaru, jadi Bang Ibe itu insya Allah dengan waktu 30 detik itu is okay bisa gitu. Menghilang. Itu luar biasa. Jadi mereka sudah bisa mengatasinya dengan baik. Nah, mungkin selanjutnya kita mau mempersingkat waktu. Saya mau tanya dulu ke Bang Rian. Bang Rian, kasih dong tip-tip tip-tip program pelatihan atau apa gitu buat teman-teman yang di awal dilatih sampai juara tuh gimana? Tipsnya lah. Tipsnya. Bang Rian. Ya, intinya sih kita itu tadi, kalau misalnya panah, ingat aja kalau pribadi ya, ini dari versi aneh. Kalau aneh melihatnya dari segi ibadah, pertama niatnya dulu. Aneh bersihin dulu niat aneh nih. Ya, jangan dikotorin dengan hal-hal yang sekiranya di panahan ini udah sunah dan maksudnya tuh berpahala besar dan banyak di situ gitu kan. Dan ini nih kalau diniatin dengan ikhlas, dijalanin dengan ikhlas, insya Allah tuh lebih mudahkan lagi gitu, mudahkan terus gitu kan. Jadi alhamdulillah aneh ada juga kadang-kadang futurnya Bang gitu. Cuman futurannya tuh 1-2 hari pengen lah nggak main gitu kan. Tapi jujur aja sejauh ini alhamdulillah aneh juga di cover dan dipantau oleh private coaching dari Bos Archery, yaitu dari head coach Coach Budi Darmawan. Jadi alhamdulillah beliau yang memanage aneh dari mulai hari Senin sampai Ahad itu juga punya jadwal-jadwal latihan fisiknya. Jadi ya memang fisik dijaga. Cuman yang untuk di awal yaitu tadi kita punya niat dulu. Yang penting kita mau prestasi apa mau main-main gitu dulu. Nah, bersihin dulu niatnya nih. Antum niatnya ke prestasi, silakan ikut ya ini jalurnya gitu. Kalau misalnya mau senang-senang aja di rekef, ya udah senang-senang aja, berarti nggak ada ininya. Maksudnya manfaatnya ya udah hanya sekedar itu aja gitu kan. Kalau si Revi cari niatnya cari Revi jangan main-main juga Revi ya kan. Jadi gitu. Siap. Jadi intinya pertama kita harus bersihkan diri kita. Nah, kita niatkan nih serius mau apa yang menjadi target. Kedua tadi latihan yang intensif. Jadi jangan sampai kendor. Ini kalau kita latihan cuman acara weekend ya udah main aja di fun archery di Bos Archery ya. Nah, baca ya. Nah, tuh bisa main fun di sini gitu ya. Nah, tapi kalau Bang Ibe kita nggak tahu. Nah, kayak mana? Ini nih ngeri lagi nih jurusnya nih. Dari ala awal Bang sampai Ibne menjadi juara itu tipsnya. Ini udah tahu banget nih. Udah tahuan ya. Perlu nih Bang dibahas nih. sedikit tips yang paling berkesan buat teman-teman. Bang Ibe itu latihannya begitu, makanya juara 1 terus. Nah, cuma 1 malam. Tips belajar pertamanya. Memperbaiki, ibaratnya saya tuh selalu munculkan ya diri saya berkata kok bisa gitu. Itu dari dasar kok bisa begitu. Maksudnya setiap kita dari setiap perambahan, dari setiap apa itu dengan pertanyaan itu mulai mencari tahu ya dari teman-teman, ada pelatih panahan. Pertama sekarang sudah canggih ya. Kita banyak teman di Bergo Indonesia, wah luar biasa banyak di sana. Bisa bertanya juga. Saya pertama itu nanya ke Umar Handi Kaltara, karena YouTube-nya banyak ramai sekali waktu itu ya. Benar. Sampai saya minta nomor WA dia. Ya itu juga sekarang kayak Kang Teta, kemarin Bang Edi ya. Bang Edi, Coroco, dia banyak sharing-sharing juga luar biasa. Tadi gimana ininya ya, sampai ke juara tuh ini
kayak mana polanya? Polanya ya. Pola latihan. Ya itulah kita terus berusaha gitu. Terus berusaha latihan. Kalaupun archer weekend misalnya. Karena waktu kita nggak banyak, pekerja juga banyak ya kan. Latihan sedikit, nggak usah banyak-banyak. Jadi saya dinasihatin sama ini ya, Umar Hamdi, 3 euro tapi itu dikoreksi gitu. 3 euro koreksi. Jadi apa masalahnya? Kalau sudah tahu masalahnya itu diperbaiki. Jadi memang masalah di bahu, masalah di jari atau masalah di settingan, semua ketahuan nanti. Jadi dari sana saya mulai belajar gitu ya, melatih. Kalau memang masalah di otot ya ototnya dilatih, masalahnya di settingannya dibenerin gitu ya. Masalah di kadang ada busur twist kayak limb twist atau masalah di string settingan nggak pas, mungkin kita cari tahu masalah itu. Mungkin itu. Jadi itu ya pola latihan Bang Ibe ya itu tadi ya koreksi terus pertamanya tadi jangan sungkan bertanya ya. Jadi kalau kita mau belajar tuh harus benar-benar cari ilmu terus ke manapun itu bertanya untuk kebaikan diri sendiri itu tidak dilarang gitu. Kemudian kedua pola latihannya lakukan sedikit demi sedikit tapi rutin gitu. Mungkin yang dimaksudkan seperti itu Bang Ibe, harus ada koreksi. Jadi kita main tuh jangan asal ngelepasin anak panah doang gitu. Jadi harus ada koreksi. Jadi walaupun 3 euro itu berkesan. Jadi di setiap euro-nya dikoreksi gitu Bang ya intinya ya. Tambahan saya satu lagi itu ya. Bagus kita main sama orang yang lebih paham, lebih setingkat dari di atas kita. Siap. Ya waktu itu jadi sangat memicu gitu ya. Memicu saya kok dia bisa, saya nggak bisa. Jadi kita memunculkan itu tuh semangat. Apa masalah saya gitu? Orang bisa, saya nggak bisa. Betul. Jadi itu memancing kita semangat buat memperbaiki. Nah itu salah satu. Siap itu ya. Jadi pola latihannya seperti itu. Tapi kalau untuk fisik udah nih. Udah kalau kita lihat dari ilmu katanya alat itu terakhir. Nah kalau boleh tahu spek alatnya itu gimana? Bang Remi, coba minta dulu busurnya Bang Ibe nih. Nah, Bang kasih tahu Bang speknya ini. Yang mana? Yang itu. Yang merah itu. Merah sih. Yang ada tulisannya bos itu. Itu pas pula merah-merah nih. Ini tim red kayak Om Sindu merah. Ya. Nah, ini kita pengen tahu nih. Masya Allah. Jangan dilama-lamain lah, dia pas TV masuk biar orang kelihatan kan. Nih Bang, kalau kita pengen tahu ini busur Bang Ibe yang sudah tak asing lagi. Wah, ini speknya apa nih Bang? Bisa kasih tahu biar teman-teman, aku beli. Berarti harus kayak gitu dong. Berarti nggak sembarangan kalau beli. Jadi harus sesuai dengan spek yang kalau Berbo ya sesuai dengan spek Berbo gitu. Jangan pula jadi pakai plunger bambu kan nggak cocok kan. Coba Bang kasih tahu nih Bang spek-speknya ini apa-apa aja biar teman-teman tahu gitu. Iya. Kalau untuk Berbo ya, Berbo juara. Memang pakai pemberat ya kan. Pemberat. Ini pemberat ini bagus disesuaikan dengan ininya kemampuan atau gimana? Bukan, saya tuh lihat mungkin LBS juga pengaruh ya. Mungkin saya karena masih baru jadi masih menggali juga masalah ini. Tapi kalau berat dia lebih stabil. Kadang-kadang ada goncangan ya kan. Pertama goncangan waktu kita rilis sering terjadi itu ini nampar ke depan yang bawah. Karena kan dia kan di bawah nol ya. Gitu di bawah tiller nol. Kita narik string ini di bawah tiller nol. Jadi dia sering di bawah ini ngikut depan. Jadi ini pengaruh juga ke ininya perkenaan yang nggak konsisten. Jadi pengaruh di sini. Jadi bagusnya kalau dia ini udah stabil berat karena kita narik di bawah ya. Jadi under ini di bawah. Jadi waktu dia lepas dianya menahan gitu. Menahan ini dari goncangan ini ke depan nih bawah. Makanya bawah ini pemberat saya ini sekarang
Kurang lebih berapa? Kurang lebih ini 1 kilo 8 on ini. Ini 1 kilo. Ini 5 on, ini 3 on. Oke. Kilo. Jadi Total 3 kilo lebih lah ini kayaknya. Nah, itu dengan kapasitas berapa LBS nih Bang? LBS saya pakai yang ini. Speknya dulu dah. Speknya Ya. size berapa nih? Ini Size-nya, LIM size. 46 LBS. 46 LBS. Ya, LIM 46 LBS. Bang, awas bang. Terus panjang busurnya berapa nih? Ini 70. 70 inci. Ya. 74 74. 6. Ya. Masya Allah, 74 pemirsa. Aktual berapa itu? Aktual berapa aktual? Aktual. Tarikan. ASM Iya. Berapa inci? 46. Saya ditarik di 24 inci. Pas berarti. 28 inci ya. 24 Oke. inci. Untuk Mirbo kalau string gimana Bang? String Ada papat tips tembak nggak? ini ya. String papat tembak. Fly-nya berapa Fly. dengan Oh. kapasitas MBS segini, jenisnya apa? Ini bahan apa nih? Ini apa ya? Terus flag ya apa? Fast fly. fly. Fast flag. Flag. Nah, fast fly. Nah, ini saya nggak tahu, lupa saya Fly-nya berapa ya? Fly-nya Fly-nya, berapa. hmm. Beli jadi aja kemarin di online ya. Oke, Online. oke, siap. Terus Di pos ada jual ini kan? Ada dong, custom Jadi dia. bagi teman-teman yang pengen beli string Nah, sesuai dengan Custom. keinginan Anda, silakan langsung hubungi Bos Archery. Iya. Kita bisa custom sesuai dengan kemauan Anda semua. Siap. untuk selanjutnya ini Ini. plunger. 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 Saya perhatikan ini saya pakai Shibuya. Shibuya ini lebih apa namanya? Apa tuh? Lebih halus ya. Halus. Lebih halus. Lembut, ya. Tapi harganya lumayan ya. Harganya kurang Iya. lebih ya. Udah tahu. Di bos murah. Di pos murah. Di ya? bos murah. Marah. Bisa- Bos Oh. apa sih yang mahal? Ah. Kalau pakai yang murah-murah itu bukan nggak bisa. Terbukti kemarin di ini termasuk yang berkesan pengalaman di Field Archery, yaitu saya pakai yang biasa-biasa, tapi dimodif ada pakai tambahan-tambahan sehingga dia bisa mulus. Tapi tetap aja ada kendalanya, nanti ada saatnya dia seret. Nah di situ kita susah mengontrol. Mending mahal sekali tapi puas gitu. Tuh. Untuk event-event selanjutnya itu udah tenang gitu. Jangan nanggung. Nah, itu Kalau salah satu kita ya. sudah- Plunger ya. Shibuya. Sip. Kalau Shibuya ada, bos ada. Shibuya ada. Ada. Banyak. Shibuya better. Better. Tinggal hubungi Bos Archery, kita Iya. siapkan keinginan Anda. Keras. Oke. Selanjutnya Aurora saya pakai plastik ya, Plastik. karena lebih goncangan. Kalau LBS tinggi kadang goncangan kalau pakai yang apa? Siap. Magnetik Magnetik. itu pengaruh. Pengaruh, Ini ya. lebih stabil. Tapi ada juga yang pakai magnetik ada. Oh iya. Tergantung. Saya luar biasa, saya mau nyoba juga lah kapan-kapan nanti. Siap. Masya Allah. Ini Terus untuk Hero pakai merek apa? Terus itu spin berapa nih Bang dengan 45 Iya. LBS? Spinnya spin berapa tuh Bang? saya nyoba-nyoba ya kemarin itu pakai, kalau di apanya kan dia di tabel yang Eston ya. Itu sekitar di 650, 500 sampai 600 lah gitu. Iya. Di antara itu. Oh. Cuman Sama karena saya pakai Aero yang sekarang tuh beli kemarin Atmos. Atmos. CCM Atmos. Atmos ya. Atmos ya. Atmos 3,2. spin 500 karena Spin 500. saya pikir ini mungkin belum stabil. Aeronya kan kelurusannya itu berapa? 0,06 Ya, 0,06. 0,06 mungkin udahlah ambil 500 saja, tapi alhamdulillah cocok gitu. Gold medal juga bang Alhamdulillah. Oke, jadi itu ya bagian dari spek-speknya Bang Ibrahim. Jadi teman-teman yang pengen tahu tentang standarnya begini dong kalau lebih nyaman atau dengan kondisi yang kita miliki atau busur yang kita mau, ya itu bisa disinkronisasikan. Nah, kemudian kalau udah dari Bang Ibe, kita pengen tahu juga dari Bang Rian. Nah, V. Nah, thank you ya Bang Ibe nih, masya Allah nih mantap. Apa lagi? keras. Busur aneh dong. Busur Bang Rian yang cakep, yang bohai.
Cepet aja. Depan sedikit, cepet. ke atas sedikit. Ke atas sedikit. Bang. Cepet aja ya. Enggak. Belum diambil lagi. Oh, ini ambil dulu. Katanya nggak boleh lama-lama tadi sini. Nih, langsung nih, Bang Rian, spek-speknya nih. Masya Allah. Wah, ini luar biasa kalau recap ya. Lampu. Awas, hati-hati. Masya Allah. Bayar double. Dari Pecah lampu. dari Riser nih. Nah, Apa tuh? Riser ukuran berapa? Ini sih 70. Enggak, kalau merek Mereknya dulu ya. apa nih? Kalau ini mereknya Semik. Semik, Mas. Kalau Semik. nggak salah Razer. Iya, Razernya Limsnya? dari kalau dari Lims ini Hoyt Excel. Wow. Dia basis maple, fiber maple. Oke, berapa Terus LBS-nya tuh? ini Aktualnya? di aktualnya di 68 saat ini. 68. Nah, saat ini pakai itu. Terus nih di sini ada lim savernya juga atas bawah. Terus Untuk di sini ada juga damper juga di sini. Ane pakai side juga, side juga dari Dekat. Terus ini juga peredam ini apa namanya pin side ya? Apa nih? Iya. Side damper ya. Side damper. Ya side damper gitu dari Dekat juga. Terus plunger-nya Plunger, better, terus Bos Archery ada. Boss Archery ini semua Boss Archery ini. Ada semua. Dan harga yang terbaik. Wah. yang ada calon Revi nggak ada tuh. Wih. Sibuk aja dia nyari. Terus ane pakai stabilizernya dari Korea Epic. Di sini ane pakai Fusion X premium carbon. Wow. Terus gripnya bawaan tapi ane modif Oh, modif lagi. dengan grip sendiri ya masing-masing ya. Siap, Terus dari stringnya ane pakai DCY Trophy Oke. di 18 ply. 18 ply. Ya terus udah sih gitu aja. Aero. Sekarang pakai Pandarus Elite Pandarus. spin 700 tapi ya udah dipotong sih. Jadi kalau di actual itu 28 inci. Kasih tip dulu. Apa Pak, itu? ini Pandarus gimana sih hasil tembakan? Karena Aduh. kita banyak stok selalu habis. Nah, kita pengen tahu review tentang Pandarus yang kita stok ini kok habis Terus ya? Iya. Iya. Gitu. Emang Dan enaknya ini apa ya, kayak Pandarus ini. Oh iya, itu sebetulnya ya. Satu kalau kita lihat dari spek Aero tuh Aero itu 0,01 nih straightness-nya, tingkat kelurusan. Oke. Terus yang luar biasanya ketika dia cocok dengan busur, sesuai dengan busur. Wah, terus teknik yang mumpuni dan itu waduh luar biasa, udah kayak pemain olimpiade. Asli benar dah. Pokoknya itu Aero tuh luar biasa, terbangnya bagus. Bagus ya? Bagus banget. Berarti Dan sesuai lah dengan harga yang murah di Boss ya kan. Tapi kualitasnya juga selangit. Bos Archery nggak salah kalau nyetok Pandarus karena selalu habis. Iya, selalu Karena review langsung dari Bang Rian sebagai. Ane kemarin di semifinal triple ten pakai. Triple ten. Nah, Gua nggak bohong itu Pak. Nggak main. Serius nih. Iya kemarin. Masya Allah. Dulu dari tadi. Gokil. Curhat pokoknya. Curhat. 2002. Mana pokoknya? Nah, tapi ya kalau ini kan di akhir 2022 insya Allah Ane mau upgrade lim insya Allah di 6842. 6842. Masya Allah. Insya Bang Ibe Allah. udah 46 ya. 46. Justru 42. Gua nggak mana. Curhat, Terima kasih. curcol. Ini anaknya luar biasa nih. Aduh, ini luar biasa nih, Masya Allah. Oke, itu tadi sudah kita bicara dengan spek dan latihan. Kita bicara tentang harapan ya. Dari semua pemanah tuh, baik Kepri ataupun Indonesia semua punya harapan untuk di 2022. Nah, kalau kita pengen tanya untuk Bang Ibe, harapan di 2002 ini apa Bang? Untuk panahan atau menurut Bang Ibe lah, harapannya apa nih? Bisa main keluar lah ya kan. Bisa main Bisa main keluar. keluar. Masya Piala Allah. Presiden pengen hadir. Wah, luar biasa. Pak Rijal, nah itu Pak Rijal tuh lagi nonton. Bang Ibe turun. Bang Ibe, insyaallah Masya Allah. ke Piala Presiden. Kita doakan ya, semoga lancar, tidak ada halangan. Amin. Bang Ibe disponsori Boss Archery sebagai prosupernya untuk Oke. berangkat jalan
menuju Piala Presiden. Nah, wih, Nanti first time ya teman ya. tas dulu dong. Pengen tahu nih apa yang menjadi gambarannya. Jadi teman-teman mau jadi pro shooter, ayo memana ya, jangan sampai nggak memana ya. Oke, kalau untuk Bang Rian, harapannya di 2022 apa? Nggak muluk-muluk lah Bang, ke Jurnas. Buset, nggak muluk-muluk ke Jurnas katanya. Masya Allah. Kita doakan. Amin. Ya, semoga Bos Archery juga mensupport Bang Rian untuk kejar ke Jurnasnya ya. Semoga Allah mudahkan. Amin, ya Allah. Untuk kita semua ya, apapun harapannya ya, kita balik lagi ke Allah yang mempunyai takdir. Kita hanya berusaha, tapi harapannya luar biasa. Piala Presiden dan ke Jurnas. Nah, kita harapannya seperti itu. Oke, gimana? Ada lagi pertanyaan dari ini? Ada pertanyaan dari pemirsa? Ada yang mau komen nggak? Kita nanti jangan lupa, ini ada giveaway ya, ada giveaway. Kalau misalkan teman-teman nggak bertanya untuk teman-teman pro shooter kita, nah, itu dia. Oke, kita langsung masuk ke games. Nah, tadi udah semua pertanyaan yang tadi teman-teman sudah tahu tentang sharing-sharing kedua pro shooter Bos Archery. Kita langsung masuk ke game. Nih, gua ada game sedikit nih, Bang Rian. Bang Rian, ini ada games ya. Game apa nih? Game apa ya? Tiba-tiba ngasih game aja. Tadi skenario nggak ada loh. Iya. Ya, namanya biar ya kan? Mahal. Nih game cepat ya, game jawab cepat. Jadi ketika saya tanya A, langsung jawabnya apa gitu ya. Nah, contoh lah. Contohnya, apa gitu. Contohnya kopi, pahit gitu. Nah, Oke. Revi, jomblo. Gitu terus kena masuk dia. Oke, bisa Bang? Nih, ke Bang Rian dulu deh. Gua mau tanya. Jawab cepat ya Bang. Tanpa mikir. Harus jawab cepat dengan tepat. Oke, yang pertama, panahan. Sunnah. Ya, masuk. Good. Kedua, recurve. Olimpik. Wow. Olimpik biasa. Masuk nggak? Masuk kan? Berapa poinnya? 20 lah. 20. Jangan. Dendam gitu. Oke, yang terakhir ini agak susah nih. Bos Archery. One and only. 10 nilainya. Luar biasa, Bang. Oke, mantap, luar biasa. Ini Bang Rian. Sekarang kita ke Bang Ibe. Apakah dia bisa menjawab dengan cepat, saudara-saudara? Kalau tidak bisa menjawab, ya sudah, kopinya ditambah lagi. Oke, Bang Ibe, jawab dengan cepat. Olahraga. Panahan. Berapa poin? 20. Oke, mantap. Aneh 10 tadi. Lu langsung 20. 3 detik. Oh gitu. Oke. Kedua. Boleh protes dulu. Kedua. Berbo. Pemerat. Iya, pakai mic. Berbo berat. Masa berbo stabilizer. Masa inspeksi ringnya. Rek lolos. Mantap. Terakhir. Toko Panahan Batam. Bos Archery. Berapa poin? 40. Masya Allah, luar biasa. Oke, itu yang terakhir tadi sesi game. Begitu juga kita sudah masuk ke sesi terakhir yang dimana kita penutupan. Nah, kita pengen ngasih simbolis. Nah, simbolis apa? Ya, ini simbolis yang diberikan dari Bos Archery sebagai untuk memotivasi beliau-beliau ini sebagai pro shooternya Bos Archery. Nah, apa itu simbolisnya? Ini langsung dikasih ke para pro shooter kita. Apa itu? Nah, ini langsung dari ini nih, Direktur Bos Archery, Bapak Ilham Maulana. Masya Allah. Apa nih? Nah, Rian. Sini dulu. Revi. Rap. Apa nih? Woi. Sip. Apa nih? Wih, getar-getar. Oh.
Ini limbs, Limsemic Extreme. Nah, ini adalah simbolis dari Bos Archery untuk Rian sebagai motivasi dan semangat untuk belajar ya, dan belajar berlatih untuk mencapai yang tadi dibilang dia kejurnas. Oke, sip. Nih Bang, secara simbolis kita berikan dari Bos Archery. Barakallahu fikum. Syukran, jazakallah Bos Archery. Mantap. Pak Ilham, thank you Pak Ilham. Wih, luar biasa. Oke, selanjutnya simbolis kedua untuk pro shooter kita Bear Power untuk Bang Ibe. Nah, apa itu? Wow. Apa ini, geng? Sadis. Nah, baru dibahas. Gua bilang, gua baca dulu ya. Ini 0,01 itu. Pandarus Archery Elite 0,01 yang diinginkan oleh Bang Ibe untuk mengupgrade arrow-nya. Nih Bang, simbolis dari Bos Archery. Nih Bang, silakan diterima, semoga bermanfaat. Semoga dimudahkan untuk prestasi-prestasi yang selanjutnya. Baik, itu ya sebagai simbolis. Kita sudah di ujung pemirsa. Jadi bagi teman-teman yang pengen tahu kesehariannya, silakan follow Instagramnya masing-masing. Nanti kita kasih linknya. Nah, kemudian kita kasih tahu nih pemenang giveaway buat pertanyaan dari teman-teman yang sudah mengikuti live streaming Bos Archery. Nah, untuk pemenang giveaway kita bacakan siapa yang akan mendapatkan. Kira-kira siapa? Oke, untuk pemenang giveaway kali ini dimenangkan oleh Judge Rizal. Apa itu yang akan diberikan oleh Judge Rizal untuk cenderamata dari Bos Archery? Wow, apa ini? Luar biasa. T-shirt ya, Archery Inside. Nah, masya Allah, kita dalam lingkup Archery. Selamat buat Pak Rizal mendapatkan Bos T-shirt ya. Silakan follow pula. Silakan menghubungi kita lagi untuk mendapatkan, untuk kita kirimkan langsung ke Pak Rizal. Mantap. Ini Bang, lagi Bang. Dikasih saya. Luar Pak Rizal, dikasih Pak Rizal, bukan antum. Oke. Selanjutnya ini kopi masih kita lanjut. Bang, Masih. lanjut dulu Bang. Ini tinggal dikit loh. Ini kopi sangat mantap. Ini kita nggak tahu apa. Ini dari siapa ya? Ini sponsor ya? Luar biasa. Ini kafenya Bos Archery. Iya. Mas, ini kafe. Tapi kali ini untuk kali ini disponsori Kopi Lain Hati. Dari Kopi Lain Hati. Mantap kopinya. Masuk. Oke, kita sudah masuk di penghujung yaitu closing. Terima kasih Bang Rian yang sudah berbagi pengalamannya di Bos Archery Sharing Session. Sama-sama. Atau live streaming. Semoga apa yang menjadi impian Bang Rian untuk kedepannya dimudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Dan terima kasih juga Bang Ibe yang sudah sharing banget tadi untuk mengenai teknik tentang tuning alat dan pola latihannya seperti apa. Intinya kita selalu berikhtiar, selalu berusaha, jangan putus semangat. Jangan pernah berhenti berlatih ya. Impian kita tuh jangan nanggung-nanggung. Kalau misalkan kita mau ke jurnas ya udah, kita target kita ke jurnas. Kalau mau Piala Presiden ya udah Piala Presiden. Tapi jangan tetap berlatih, jangan pernah tinggalkan panahan. Itu yang buat kita selalu berada di ruang lingkup yang berfaedah. Kita ketemu kawan-kawan yang luar biasa hebat dan didukung oleh teman-teman di seluruh Indonesia yang kita punya join di grup, bisa sharing session. Nah, itu luar biasa. Jadi panahan itu keakrabannya luar biasa dari olahraga-olahraga lain. Oke Bang, terima kasih Bang Rian. Semoga makin top, semakin juara. Amin. Dan Bang Ibe juga ya. Amin. Terima kasih untuk pemirsa yang sudah menyaksikan kita di sini selama kurang lebih 1,5 jam ya. Mohon maaf jika ada salah-salah dari saya dan semua manajemen Bos Archery mengucapkan selamat bermalam minggu. Wah, nantikan talk show yang berikutnya. Apa itu? Tunggu saja. Jangan lupa follow Instagramnya Bos Archery, TikToknya Bos Archery. Wah, TikTok Bos Archery, TikTok. Siapa aja pemerannya? Saksikan. Jangan lupa untuk subscribe YouTube-nya Bos Archery
dan nyalakan tombol lonceng karena akan ada informasi terkait pemberitaan Bos Archery, apa itu mengenai sosialisasi, tuning alat dan review tentang alat-alat. Oke, terima kasih. Saya Haris, kalau ada salah-salah mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Thank you Bang Rian, Masya Allah. Thank you Bapak. Luar biasa.